Siapa orang beriman itu? Diucapkan dengan lisannya, diakui dalam hatinya, dilakukan dengan perbuatan. Kalau ada orang beriman dalam dirinya, tapi mulutnya saja dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman, tapi dalam hatinya saja dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman, tapi tidak dilakukan dengan perbuatan, dipertanyakan imannya. Iman itu diucapkan dengan lisan. Apa lisan itu? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba semuanya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di malam ini kita memasuki malam yang keempat. Artinya sudah 3 puasa yang sudah terlewatkan. Dan insya Allah kita akan terus berjuang sampai nanti di titik terakhir. Mudah-mudahan kita sampai di sana tanpa ada hambatan, tanpa ada yang halangan, dan insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang mengangkat umatnya dari yang gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini karena berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bersalawat kembali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Baik hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah dalam satu titik, namanya titik kematian. Berbicara tentang waktu tidak terasa manusia, mulai dilahirkannya di muka bumi ini sampai dia dilahirkan, mulai dari bayinya sampai dia menjadi bayi, setelah itu menjadi remaja, anak-anak dan remaja, setelah itu menjadi dewasa, menjadi tua, dan sudah menjadi mungkin kakek-kakek dan nenek-nenek. Berbicara tentang waktu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara tentang waktu yang Allah berikan di muka bumi ini. Allah turunkan waktu di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa kata Al-Qur'an, demi masa kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu yang diberikan kepada hambanya, antara pagi demi siang, demi malam, demi sore. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Rugi mana kieu, Pak? Dalam keadaan merugi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Pejabatnya merugi, gubernurnya merugi, wali kotanya merugi, camatnya merugi, pedagangnya merugi, pengusahanya merugi. Kenapa? Karena Allah titipkan kepada mereka waktu dengan baik, tapi dia tidak gunakan waktu yang telah diberikan kepadanya. Diwerengi umur ripung Allah Ta'ala, dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala umur, tapi dia tidak gunakan umur itu dengan baik. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Maka kata Allah, lafi khusr, sesungguhnya dia dalam keadaan merugi. Nauzubillahi min. Saya tanya dulu bapak-bapak. Halo Pak. Halo. Ibu, halo. Coba mana yang disebut dengan merugi, Pak? Tegaya serogi. Yang mana disebut dengan rugi? Ketika mungkin gambarannya dalam keadaan berdagang, kemudian mungkin banyak sudah dikeluarkan untuk dibiayai, tapi ternyata walhasil bangkrut. Dia gambaran itu dalam keadaan merugi. Cocok? Cocok? Atau apakah seorang anak muda, sang jomblo, jihad fisabilillah, ingin memperjuangkan sang wanita idamannya, banyak pengeluarannya, dikorbankan segala hartanya, tapi ternyata cintanya tertolak dengan hal yang lain. Beda dengan cintanya Bojes dan Lia. Sudah lama bahagia nih tahu. Beda ceritanya. Dalam keadaan merugi. Kenapa dia merugi? Ternyata gambaran itu kata Al-Quran, bukan itulah mereka orang-orang yang merugi. Ada orang yang merugi secara duniawi, tapi ada yang merugi tentang ukhrawi. Duniawi merugi, dia pejabat mungkin, tapi dia salah gunakan amanah itu, ditangkap oleh KPK karena korupsi. Coba makin lihat sekarang, banyak pejabat dia segulakan amanah itu, korupsi di mana-mana, pertalite diubah Pertamax diubah jadi Pertalite. Mudah-mudahan tidak ada di sini begitu. Amin. Merugi, ditangkap oleh KPK karena dia tidak gunakan itu. Ternyata tidak ada hakikat orang yang merugi itu kata Al-Quran. Siapa mereka orang-orang yang dalam keadaan merugi? Ketika diberikan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak gunakan waktu itu. Makanya pengecualian dalam Al-Quran dikatakan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang ada dalam iman dalam hatinya, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, tidak akan pernah merugi baik dunia, tapi insya Allah dia akan mulia nanti di akhirat kemudian. Merugilah bagi mereka diberikan amanah oleh Allah, tapi dia tidak gunakan amanah itu. Merugilah mereka kaya di dunia, tapi justru akan miskin nanti di akhirat kemudian. Tapi orang beriman tidak akan pernah merugi. Nehi kata orang India. Alhamdulillah Pak, syukuruki engkau mau patepuk na wireki pung Allah Ta'ala. Syukuruki masih ada Allah berikan kita nikmat. Nikmat iman. Kita semua ini Pak, orang yang beriman. Kasandainya bukan iman, tidak datang ke di masjid ini. Betul? Coba maki Pak, banyak di luar sana
berleha-leha, sehat, tapi dia tidak sempat hadir. Kenapa? Karena keimanannya tidak ada. Kita ini Pak, Masya Allah, ditandai oleh para malaikat. Malaikat, siapa yang datang malam keempat, ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seakan-akan dia menamatkan Al-Qur'an 30 juz, pahalanya orang yang datang malam keempat. Malam keempat itu Pak, malam kelima besok dibahas. Karena belum masuk. Malam keempat dulu kita bahas. Betul? Datang di setiap malamnya ada keistimewaan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, besok malam, malam kelima. Datang ramaikan Masjid Quba supaya Allah catatkan keistimewaan dalam dirimu. Kenapa Allah catatkan dalam kelebihan dalam dirimu? Karena ada keimanan di dalam dirimu. Seandainya bukan karena iman, maka kita tidak akan menjadi hina dan tidak akan pernah rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Diucapkan dengan lisannya, diakui dalam hatinya, dilakukan dengan perbuatan. Kalau ada orang beriman dalam dirinya, tapi mulutnya saja dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman, tapi dalam hatinya saja dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman, tapi tidak dilakukan dengan perbuatan, dipertanyakan imannya. Iman itu diucapkan dengan lisan. Apa lisan itu? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba semuanya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, hanya Engkau Tuhan di atas segalanya. Aku bersaksi ya Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi ya Allah, Engkau maha kuasa di atas kuasa kami. Aku bersaksi ya Allah, Engkau punya kemampuan di atas daripada kemampuan kami. Menandakan bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Menandakan kepada kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Semua sama di hadapan Allah. Apa yang akan membedakan? Amanu wattaqau. Alhamdulillah. Nah, kita bertasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Subhanallah. Angkat tisu tadi. Tisu. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Orang beriman tidak akan pernah rugi karena dia hanya ingin menggapai dan hanya ingin mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam dirinya, apakah berbicara tentang duniawi, apakah berbicara tentang usahanya, apakah berbicara tentang jabatannya, segala sesuatu yang dia niatkan karena Allah lah yang menjadi tujuannya, maka tidak akan pernah terjadi. Dan apapun yang akan terjadi, semua akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentu keimanan ini perlu kita pertahankan. Punaiki hati matu gengkeng, punaiki hati kita pertahankan. Keteguhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman sudah mulai berbicara, maka apapun tidak ada bisa menandikinya. Ketika iman sudah mulai berbicara, maka tidak ada yang pantas kita untuk menghalanginya, karena kita cintanya wujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih tisunya. Alhamdulillah. Dari tadi kok kode-kode tapi pakai tisu Kak. Ya, supaya ini kan banyak antisipasi Pak. Kadang juga kan kita kalau ceramah kan tinggi nadanya, agak keluar sedikit muncrat. Alhamdulillah. Hadirin sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Momentum Ramadan masih ada bersama dengan kita. Allah pilih kita, Allah sayang kita, karena masih ada waktu untuk betul-betul gunakan malam-malam selanjutnya. Malam kelima, malam keenam, malam ketujuh sampai malam ke-15. 15 terakhir waktu di sini. Saya harus kembali ke Sulawesi Selatan
karena ada tugas saya menuju ke Sulawesi Barat di Polman. Habis itu saya terbang lagi di Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara. Habis itu mungkin insya Allah saya lebaran di Kabupaten Pindrang. Mohon didoakan, mudah-mudahan sehat walafiat mengembang amanah sebagai dai. Sekian dan terima kasih insya Allah. Sebentar subuh kita akan lanjut. Yuk ramaikan subuh, jangan lupa bawa celengan tak, ya. Ya, itu semakin banyak jamaah, insya Allah otomatis banyak celengan masuk. Insya Allah panitia bahagia, ustaznya tersenyum. Sekian dan terima kasih. Ubur-ubur ikan lele. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.